perjuangan semuanya. Itu kita bahas. Atau barangkali perjuangan Sultan Syarif Qasim. Atau barangkali adalah Swamida pemegang regalia kerajaan Riolingga. Regalia itu adalah seperti payung istana tuh untuk menobatkan raja. Dia yang memegang dulu. Contohnya. Jadi kita masukkan. Tetapi yang biasanya kebanyakan guru-guru nggak berani dia ada mama dalam objek sejarah Melayu ada kalau nggak salah dulu. Kalau sejarah apa bahasa Arab Melayu ya. Arab Melayu itu adalah cita-cita tentang kerajaan-kerajaan orang-orang itu dulu ada. Tapi tidak ada salahnya kalau nanti Bapak Ibu mengajar tentang pemerintah kolonial Belanda yang tahunnya sama, tolong diselipkan. Mengapa? Alangkah sedihnya kita anak paham dengan Kapitan Patimura, dengan Sultan Hasanuddin, dengan Bali Makassar, ternyata dia tidak paham dengan Raja Haji Bismillah, dengan Raja Ali Haji. Nah, itu tentang peristiwa sejarah lokal. Jadi, sejarah lokal adalah skopnya adalah kecil, tetapi dia bisa menjadi sejarah nasional. Boleh dia. Contohnya apa? Contohnya adalah peristiwa 10 November di Surabaya. Walaupun umpamanya yang berjuang adalah orang-orang Surabaya, maka dinobatkan sebagai hari pahlawan. Kenapa? Karena itulah perlawanan yang paling heroik, yang paling berani. Kenapa? Karena Surabaya pada masa itu diserang dari laut, udara, dan darat. Contohnya, atau perjuangan Bapak Sultan Hasanuddin dari Makassar dianggap menjadi sejarah nasional karena saking banyak pengaruhnya. Itu Bu ya, itu tentang sejarah lokal. Nah, sekarang masuk bab selanjutnya. Konsep perubahan dan dinamika kebudayaan. Nah, sampai dari konsep ruang dan waktu tadi ada nggak yang mau bertanya silakan. Atau ada nggak yang tidak mau bertanya dulu? Ada? Yang tidak mau bertanya? Nah, sekarang ada nggak yang mau bertanya silakan. Enaknya kalau ngajar di rumah ini bisa minum ya. Bisa lari ke belakang. Tinggal matikan video aja langsung minum ya. Bisa. Itu enak kalau ngajar pakai tubuh ini. Nggak enaknya apa? Nggak enaknya pulsanya banyak gitu. Silakan. Ada Mbak Yeni yang bertanya silakan, atau Mbak Kris silakan. Sampai di sejarah lokal ada. Dan sampai di KB1 tadi. Ada? Kalau tidak ada, coba ya sekarang Bapak yang bertanya. Apa yang membedakan antara sejarah lokal dengan sejarah nasional? Coba. Apa? Apa yang membedakan antara sejarah lokal dengan sejarah nasional? Bisa nggak sejarah lokal itu menjadi sejarah nasional? Silakan. Apa yang membedakan antara sejarah lokal dan sejarah nasional? Bisa nggak sejarah lokal itu menjadi sejarah nasional? Ayo. Silakan. Iya Pak. Kalau Yani Bisa? Ya, saya bisa. Kalau sejarah lokal itu bisa menjadi sejarah nasional, tetapi sejarah nasional itu dijadikan menjadi sejarah lokal karena bisa terjadi sejarah nasional itu berasal dari berbagai macam daerah, bukan tidak hanya sekedar di lokal itu saja gitu. Iya. Sejarah nasional itu berangkat dari sejarah lokal ya. Maka sejarah nasional berangkat atau tarian daerah tuh tarian nasional itu berangkat dari tarian daerah. Nanti setelah dia membumi, membesar, baru menjadi tarian nasional. Jadi kalau sejarah lokal kecil skopnya, hanya orang-orang Surabaya saja. Hanya orang-orang Medan saja. Tetapi dia karena perjuangannya hebat, heroik, maka dia menjadi sejarah nasional. Karena peristiwa itu membawa pengaruh. Ketika pengaruhnya besar, maka menjadi peristiwa sejarah bisa dan menjadi sejarah nasional. Dan itu tentang yang namanya adalah sejarah lokal. Sekarang adalah konsep belajar yang kedua, konsep perubahan dan dinamika kebudayaan. Yang akan kita bahas adalah bagaimanakah keterkaitan perubahan dengan sejarah, bagaimanakah terjadinya perubahan sosial budaya, apakah yang dimaksud dengan dinamika kebudayaan. Ya. Nah, sekarang kita lihat konsep sejarah itu keterkaitan
keterkaitan antara perubahan dengan sejarah ya. Itu keterkaitan. Apa keterkaitannya? Yang pertama adalah konsep waktu, konsep manusia, konsep perubahan, konsep kesinambungan atau kontinuitas. Ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah konsep-konsep ini. Kalau salah satu hilang, maka salah satu tidak ada artinya lagi. Nggak mau dikatakan sejarah dia. Bisa saja dikatakan konsep sejarah sebagai peristiwa, boleh. Contohnya kalau legenda tadi. Karena apa, Pak? Karena sejarah itu kapan waktunya, siapa manusianya, apa perubahan yang terjadi, apa lanjutannya, itu sejarah namanya. Paham? Itu dikatakan 4 konsep tadi. Kapan waktunya, kapan terjadinya, kapan perubahannya, dan apa akibatnya, kapan, bagaimana peristiwa selanjutnya. Kita ambil umpama tadi adalah dalam peristiwa kemerdekaan RI. Kapan terjadinya? 45. Siapa manusianya? Ada golongan tua, ada golongan muda. Apa perubahan terjadi? Indonesia bebas dari cengkraman Belanda. Bagaimana kelanjutnya? Indonesia semakin dilepas dari tangan Belanda dan bisa memperbaiki dirinya sendiri. Itu kelanjutannya. Itu dikatakan dengan konsep waktu. Kalau kita perhatikan sini gambarnya. Lihat, perhatikan gambarnya. Sejarah katanya. Ada hakikat sejarah, ada konsep sejarah, ada waktu yang kontinu berulang, ada ruang. Ruang itu maksudnya di mana peristiwa itu sejarah terjadi. Ada perubahan perkembangannya, ada aktivitas manusianya, peristiwanya, hasil karyanya. Kausalitas apa, Pak? Adalah hubungan sebab akibat dalam peristiwa sejarah. Hubungan sebab akibat dalam peristiwa sejarah. Nah, itu kita lihat sekarang perubahan sosial budaya yang bagian B-nya lagi. Yang dikatakan perubahan sosial budaya itu apa coba? Apa coba? Apa yang dimaksud dengan perubahan sosial coba? Sosial itu apa? Apa itu sosial? Halo? Berhubungan dengan manusia, Pak. Hah? Hubungan? Dengan sesama manusia. Sosial. Hubungan manusia dengan sosial nama hubungan sosial. Hubungan bermasyarakat. Sosial nama itu. Jadi perubahan sosial adalah perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat, perubahan sosial. Ya. Perubahan sosial. Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan ciptaan-ciptaan masyarakat, perubahan sosial budaya. Contoh Bapak, contohnya adalah COVID-19 umpamanya. Coba Anda Bapak Ibu bayangkan. Apa perubahan yang terjadi dalam masyarakat dengan adanya COVID-19? Coba apa? Lebih menjaga kebersihan, Pak. Apa perubahan yang terjadi dalam COVID-19 ini apa coba? Semenjak situasi COVID datang, nama panjangnya Corona, nama panggilannya COVID, umurnya 19 tahun. Apa yang terjadi dengan dia sekarang? Coba. Masyarakat lebih menjaga kebersihan, Pak. Hah? Banyak yang menjauh. Masyarakat lebih peka terhadap kebersihan. Nah, Ya. tuh, promosi berapa lagi? Rajin mencuci tangan, selama ini gigi nggak pernah gosok, rajin gosok gigi kan, perubahan sosial budaya apa lagi? Ya kan? Polusi udara berkurang. Bahannya, Pak. Nah, pakai buruk orang rajin sekarang, pakai jilbab kan mau, selama ini nggak mau ke jilbab, kan? Selama ini Memakai masker. nah, masker, mana bebas konde pakai jilbab, bebas konde. Ya. Banyak muncul orang yang peduli terhadap sesama. Banyak yang peduli terhadap sesama. Itu perubahan sosial budaya dengan ada COVID-19 ini. Tapi ada juga yang sebaliknya, Pak. Tetap perubahan, ada perubahan yang ke arah yang bagus, ada yang perubahan namanya. Positif. Ada yang negatif ya, Pak. Iya, yang nggak bagus yang kemarin di Semarang itu. Tuap dengan dia kan, kalaulah tidak ada COVID-19, barangkali kita tidak mengenal dengan adanya tuap. Mana ada dulu kita pakai tuap dulu, kita tatap muka kan, pergi kita SD 008, merame panas-panas, kita makan bakso belakang sana, budaya kita kan. Sekarang beda lagi budayanya gini kan. Pagi-pagi kita basah-basahan atau hujan-hujan panas-panas belajar kan situ kan. Kerjakan tugas dengan kertas, menghabiskan. Sekarang nggak lagi.
Ada nama adalah SWAB dengan adanya COVID-19. Web. Ini perubahan sosial budaya di UT di kelas kita nih. Yang selama ini kita kalau belajar selalu nitip anak dengan tetangga atau suami kita marah-marah, sekarang suami nggak lagi marah-marah lagi. Karena istrinya di rumah kan, karena enak begini. Andaikan kuliah UT begini mungkin tambah banyak masih UT ini, nggak perlu lagi makan, tinggal ujian lagi. Bahkan ujian pun bisa online nih. Nah, habis ini tugas kita online terus. Karena Bapak sudah menyiapkan tugas 1 dengan tugas 3. Tinggal tugas 2 lagi yang belum Pak siapkan. Untuk online. Nanti habis ini Pak kasih nanti Bapak kasih nanti nama Bitly. Apa nanti Pak Mama tokennya Bapak dikerjakan tugasnya sampai malam besok. Kalau dulu nggak bisa, Bapak Ibu harus menulis dengan kertas double folio kan. Harus siap sekarang harus pakai tulisan tangan kata dosen kan harus checklist gitu. Ini dikatakan dengan perubahan sosial budaya yang terjadi akibat ada COVID-19. Jadi perubahan sosial budaya adalah perubahan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Itu perubahan sosial. Ada pendapat Taylor mamanya. Pak Telur mengatakan, gitu kan, katakan bahwa suatu kompleksitas yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, norma ini adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam bidang kepercayaan, dalam bidang kesenian, dalam bidang hukum, dalam bidang adat istiadat, dalam adat kebiasaan manusia sebagai warga masyarakat. Selanjutnya adalah dari Gilin juga ada perubahan sosial budaya. Nah, kita lihat lagi bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Ya, perhatikan itu. Apa kira-kira contohnya Mas Bro? Nampak nggak tulisan Bapak? Tuh ada nggak? Nampak? Ada. Nampak nggak? Nampak, Pak. Ada, Pak. Ada. Nampak, Pak. Apa contohnya Mas Bro? Ada namanya perubahan lamban dengan perubahan yang cepat sekali. Ada perubahan yang menimbulkan pengaruh yang sangat kecil dan perubahan pengaruh yang besar. Nah, sekarang Mas Bro dan Mbak Bro, coba bisa tidak mengambil salah satu contohnya dengan Bapak sekarang? Apa contohnya? Contoh yang cepat dengan contoh yang lambat, contoh yang besar dengan contoh yang kecil. Nah, ada nggak yang bisa menunjukkan? Ada? Ada contoh perubahan sosial budaya yang besar? Ada yang lambat, Pak. Contoh yang besar. Yang mana dulu, Pak? Apa tadi? Secara Nah, cepat. yang apa? Silakan. Sebutkan namanya. Atau Mbak Lia, silakan. Atau Mbak Fitri. Perubahan Boleh cara juga. Siapa dulu nih? Silakan. Siapa dulu? Silakan. Gantian aja, Boleh, gantian. Pak. Nama, sebutkan namanya Pak catat ya. Nabila, Pak. Nah, Nabila, silakan Mbak Nabila. Kalau perubahan yang lambat itu kalau yang cepat itu proklamasi kemerdekaan Indonesia, Pak. Dilihat Iya. sebagai revolusi karena menjadi gerbang perubahan besar dalam segala bidang. Terus bisa juga revolusi nasional Indonesia, Ya, boleh. yakni kata. Terus Yang cepat, revolusi ya. industri di Prancis. Ya, boleh. Kalau yang lambatnya itu evolusi peranan perempuan dalam lembaga sosial keluarga. Kenapa lambat? Kenapa, Pak? Kenapa dikatakan lambat? Karena perempuan itu gimana ya? Selalu kayak dipandang sebelah mata gitu, Pak. Sebelah gitu. Sebelah mata mana? Mata kiri atau mata kanan? Mata kanan kiri. Bukan selalu dipandang ini, Pak. Selalu harus laki-laki yang lebih dominan dibanding perempuan seperti itu, Bu. Menurut saya. Jadi kan sekarang sudah ada emansipasi namanya. Nah, iya, sekarang kan sudah ada emansipasi wanita. Kalau dulu perempuan tidak ini. Ya, maksudnya begini, Mas Ibu, ini gini. Kalau yang dikatakan lambat sini maksudnya bukan berarti nggak berubah. Cuman sampai sekarang bagaimanapun majunya perempuan itu, suka tidak suka orang mengatakan perempuan adalah orang kedua dalam rumah tangga, itu dikatakan perubahan, tidak akan pernah maju, lamban sekali dia. Iya. Karena dia terikat dengan adat, dengan moral-moral orang-orang timur. Kalau orang-orang bule enggak, Mbak, sudah maju perempuannya dengan dia, karena kita adat kita.
Sebetulnya mana yang bagus, perempuan yang maju atau mundur gitu, atau yang sekarang gitu? Perubahannya Kalau Mas. secara agama,